Menteri Keuangan baru Purbaya, sikat semua kejahatan Sri Mulyani, penjarakan mafia Departemen Keuangan, dan bawa Indonesia cerah ceria. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Purbaya tampil dengan narasi berbeda. Dia menyebut terang-terangan ada kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang membuat ekonomi stagnan. Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudisadewa, membuat gebrakan yang mengejutkan. Ia mengungkap fakta mencengangkan, ada 425 triliun rupiah dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia. Uang sebesar itu tidak mengalir ke masyarakat, tidak membuka lapangan kerja, tidak menggerakkan dunia usaha. Akibatnya, rakyat kesulitan mencari kerja, ekonomi kering, hidup makin susah. Purbaya berencana menarik 200 triliun rupiah dari dana tersebut untuk ditempatkan di bank swasta. Logikanya sederhana, jika uang beredar, kredit meningkat, dunia usaha bergerak, lapangan kerja tercipta. Ini ide segar, berbeda jauh dari kebijakan Sri Mulyani sebelumnya. Sri Mulyani, neoliberal tunduk asing. Sri Mulyani dikenal sebagai Menteri Keuangan bergaya neoliberal tulen. Ia disiplin menjaga defisit, rajin berutang dengan bunga tinggi, gemar memangkas anggaran sosial, dan gencar memeras penerimaan pajak. Investor asing kagum, lembaga internasional bertepuk tangan. Namun, rakyat menjerit, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, ekonomi terasa gelap. Kebijakan konservatif ala Sri Mulyani hanya membuat pasar senang, tetapi rakyat lapar. Bedanya Purbaya hadir dengan narasi yang membumi. Ia terang-terangan menyebut ada kesalahan fiskal dan moneter yang membuat rakyat susah cari kerja. Bahasa ini sederhana, jujur, dan politis. Ia mencoba hadir sebagai Menke yang mendengar suara rakyat, bukan sekadar laporan IMF atau lembaga pemeringkat. Namun tetap ada risiko. Jika 200 triliun rupiah itu dilepas sembarangan, inflasi bisa melonjak. Karena itu, uang ini harus diarahkan ke sektor produktif, UMKM, pertanian, industri padat karya, perikanan, manufaktur. Bukan hanya parkir di proyek konsumtif atau oligarki besar. Solusi, transparansi, rakyat harus tahu kemana uang mengalir dan apa hasilnya. Prioritas sektor rakyat pertanian, perikanan, industri kecil. Koordinasi dengan Bank Indonesia, jangan sampai inflasi meledak. Jika dijalankan dengan benar, Purbaya akan dikenang sebagai Menke rakyat. Kronologi kejahatan Sri Mulyani. Mari kita buka dari awal hingga akhir, satu persatu, supaya rakyat tidak lagi tertipu wajah melas dan senyum lembut yang penuh topeng. A. Awal karir dan janji palsu. Sejak awal 2000-an, Sri Mulyani tampil sebagai bintang ekonomi. Namun sejak awal, ia sudah tunduk kepada kepentingan